Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damel rencang-rencang ingkang sampun subscribe mengikuti channel saya dari awal sampai akhir. Matur suwun sangat, terima kasih banyak. Karena beberapa hari yang lalu, alhamdulillah ada notif menjadi partner YouTube. Nah, jadi untuk sekarang uploadan video yang saya sajikan di channel saya, alhamdulillah sudah ada iklannya. Dan kemarin itu sudah estimasi sudah masuk beberapa dolar, meskipun masih 0,0000. Paling tidak semua yang saya sajikan itu sudah dihargai dari pihak YouTube. Nah, saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga apa yang saya perjuangkan dengan teman-teman, orang diperjuangkan saja nih, yang saya sajikan bisa manfaati barokahi fitini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, untuk di sesi kali ini, sebenarnya ini sesi yang mungkin ingin saya sajikan dari waktu ke waktu yang lalu, tapi mungkin semangatnya baru tumbuh lagi sekarang karena ada notifikasi menjadi partner YouTube. Nah, yang belum subscribe dulu guys, ben tambah semangat. Nah, untuk di sesi kali ini, insya Allah untuk beberapa sesi yang akan datang, saya akan menyajikan untuk sesi open. Nah, apa tuh sesi open? Open itu obrolan pendekar. Ya, seperti halnya podcast, nanti kita akan kulik dari teman-teman dari tingkat ke bawah sampai ke DPP, sampai ke ketua, puslat, dan lain sebagainya. Nah, mungkin kali ini ada tamu yang spesial. Langsung saja kita sajikan. Mumpung ada di rumah, kebetulan ini ada di Lamongan, di DPP Porsiga Lamongan, di Kabupaten Lamongan, dan sesi kali ini kita mengulik tentang teman-teman pendekar yang ada di sekitar sini. Nah, kita mulai dari sahabat saya. Ini tanggal lahirnya sama dengan saya, bulan lahirnya sama, dan tahun lahirnya sama. Nah, kemungkinan untuk weton. Jadi di penanggalan Jawa itu kan ada yang namanya istilah weton. Ada yang Senin Legi, Rebo Legi, Selasa Legi, dan lain sebagainya. Itu kebetulan juga sama. Nah, mungkin nanti ada yang membedakan. Penasaran? Langsung saja kita persilahkan. Monggo Mas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kabar ya. Alhamdulillah. Ini langsung saja monggo perkenalan. Sinten Mas? Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Sahrul Ma'arif, alamat Dusun Medalem, Kecamatan Modo. Nah, jadi beliau Muhammad Sahrul Ma'arif, Dusun Medalem, Kecamatan Modo. Berseberangan dari pusat saya itu ada di Dusun Garang. Jadi Dusun Garang sama Dusun Medalem itu sekitar 10 menitan lah dari sini. Terus dari mana nih? Nyantai Mas, di rokok isi. Tenang ya Mas. Nah, kita santai ya. Santai. Jadi sesinya santai seperti ngobrol biasa. Obrolan pendekar itu bagaimana tuh? Jadi gini Mas. Pertanyaan pertama ini biasanya dari anak-anak yang bingung menentukan niat ikut pencak silat atau ikut organisasi itu untuk apa ke depannya. Nah, yang pertama, tujuannya Saman dulu sebelum Saman mengenal pencak silat. Kenapa kok tidak memilih di cabang organisasi seperti halnya karate, wushu, dan lain sebagainya? Kenapa kok milih pencak silat? Nah, alasannya salah satunya apa? Alasan salah satunya Mas ya. Kita lakukan sih oleh Mas ya. Mungkin santai. Rodok nervous biasa. Alasan memilih pencak silat salah satunya untuk melestarikan budaya bangsa, Mas. Bener kan? Nah, di samping itu kan ya sambil nambah-nambah seduluran, nambah-nambah teman. Ya kita sharing-sharing masalah apa kan biar enak gitu loh. Jadi alasan salah satunya ikut pencak silat itu satu melestarikan budaya bangsa. Oke, bisa. Terus menambah perseduluran karena di pencak silat itu diajarkan akhlak pertama. Bener. Untuk senior kita harus istilahnya takdim. Jadi persaudaraannya erat di situ. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, dari segala macam pencak silat, apalagi kita hidup di Kabupaten Lamongan,
Kabupaten Lamongan itu terkenal dengan pencaksilatnya. Meskipun bukan seperti hanya Madiun sebagai kota pesilat, tapi Kabupaten Lamongan itu mayoritas bahwasanya di desa-desa di dusun manapun ada yang namanya pencaksilat. Nah, kenapa kok bisa mendedikasikan diri ikut latihan di organisasi Porsigal? Ya, sebenarnya gini loh Mas, saya ikut Porsigal itu aslinya ya gak nyangka gak nyongko tenan Mas, gak nyongko nih yo. Di samping itu kan semua keluarga saya kan ya terjun ke Portugal semua Mas. Oh, jadi Heeh. ibu bapak? Enggak, keluarga maksudnya keponakannya bapak Oh, gitu. Terjun ke Portugal semua. Di samping itu kan ya di desa saya itu kan ya mayoritas kan perguruan A. Nah, inisialnya Mas ya oke, oke. A. Nah, itu kan seluruhnya kan A semua. Dan di situ kan saya gini, kok jadi perguruan A semua kan saya walah, saya mau ikut yang B, yang C lah cara istilahnya kan gitu Mas. Oh, beda dari yang Beda lain. dari yang lain. Di samping itu juga ya Portugal itu mantep Mas. Nah, kayaknya ini mantep Mungkin istilahnya. pertama dari kultur keluarganya. Kulturnya Nah, salah satunya keluarga. itu terus bisa mendarah daging. Heeh. Terus mulai ikut latihan dari kapan, Mas? Mulai ikut latihanku SMP kelas 1 Mas. Sampai SMP sudah kelas 1. ikut. Bisa culik. Sampai kelas 1. Itu malah latihan paling cuma ikut lari-lari. Kan. Betul latihannya itu ya bukan di di desa Tronglo. Tronglo, Jarak dari rumah jarak dari rumah sekitar 20 menitan lah. lumayan jauh. 20 menit sekitar 10 km. Nah, gitu Nah, Mas. berarti di desa Tronglo, di pusat Tronglo. Tronglo. Teman-teman Tronglo lagi lulusan tahun berapa, Mas? Sasaran 2015 Mas. 2015. 2015. Jadi teman-teman 2015 bisa komen Mas Sarul. Terus apalagi tentang pengalaman susah senengnya jadi warga Porsigal. Wah, itu 2015 sekarang berarti sudah 7 tahun. itu ceritanya banyak Mas. Saiki sing Ada seneng-seneng sih. sing seneng iku ya ben latihan iku iso kumpul-kumpul dulur Mas, itu iso konan lho Mas. Enak piye kan lho. Sing susah iku malah tahu Mas yo. Aku ya mulai ngulang iku Mas yo. Ten pus latih jenengan garang. Nah, Kebetulan iku. Mas Sarul dulu itu satu leteng di bawahku. Jadi pernah ngajar beberapa pertemuan karena aku di atas sih. Jadi aku pengesahan 2014, Mas Sarul 2015. Iku waktu pengabdian Mas kira setahun ya iku. Pulang sasaran itu piye ya? Nek diarani ana musuh iki ya pas aku yo gak ndek musuh. Gak ndek musuh nah. Iku waktu pulang iku terus mari iku kan pulang saya itu dikeroyok uang Mas. Sampai sekarang. Dikeroyok uang Mas. 10 orang, berarti 10 orang Mas. Oh, aku 10 orang. pernah. Pernah tak ceritain itu sampean? Soalnya dulu ketika ada masalah itu sing marani salah satunya aku. Sama cerita. Iki lho Mas tipe ono Mas iki lho. Tipe ono Mas. Walah. Bayang Mas kayu sembene Mas. Kayu sembene. Selamat kuat abang golek kok. Kok bisa seperti itu? Dari awal ceritakan dari awal. Ya jenenge piye jiwa-jiwa muda Mas. Jiwa muda terus di situ kan jenenge apa? Jiwa muda terpancing, muda emosi. Lah itu kan baru sasaran juga. Baru pengesahannya kalau istilahnya kan apa mari pengesahan tes ilmu istilahnya kan mungkin bisa buat pelajaran untuk adik-adik yang mungkin akan ke jenjang pengesahan atau yang warga-warga baru untuk bisa mengontrol emosinya. Jadi cerita pendek seperti ini. Dulu itu ada satu perkumpulan, ketika itu ada sedikit konflik dan kita beberapa teman-teman yang baru pengesahan, saya kan pengesahan 2014, jadi pengalaman di sekitar konflik dan lain sebagainya kan ya juga baru awam. Jadi pelajarannya di situ ben sampean gak ngalami pelajaran seperti aku ya iki rungokno. Untuk semua. Simak sih. Jadi ketika itu ada salah satu perkumpulan mengadakan perkumpulan di situ, kita mengadakan istilahnya liwat di daerah situ. Lari-lari Mas, lari-lari waktu itu. Kita lewat di daerah situ.
Terus ada sedikit konflik ketika itu kita kembali dan ada beberapa anak yang menghadiri di perkumpulan itu, salah satunya saya. Nah, setelah itu ada sedikit gesekan dan dikira sudah selesai. Nah, mungkin karena itu juga nggak tahu ya buat pelajarannya. Karena itu Mas Arul kan rumahnya sedikit jauh dan melewati persawahan dan peteng. Jadi lek dhewe biyen ki jarene enek setan ini tengah-tengah, jadi jarang enek sing liwat ngono. Nah, setelah Mas Arul beberapa hari dari dulu kan sering aktif di pusat nyerang. Nah, pulang terus ada itu pengeroyokan, mungkin bisa jadi salah sangka, terus kurangnya komunikasi di situ, terus terjadinya konflik. Tapi setelah itu gimana Mas? Setelah itu ya aman-aman ya Mas. Alhamdulillah sampai sekarang amannya. Ya buat pengalaman kayak gini, mungkin pelajaran ini nggak bisa sama dapat. Mungkin sama dapat toh yuk malah sama dengan resikonya. Tapi ojo ditiru loh Mas. Ojo ditiru. Terang jujur ngono ojo ditiru. Gak apik karo istilahnya. Alhamdulillah nggih. Tak sehat. Terus napa maning? Kita lanjut ke apa ya? Portugal. Mungkin sampean sing sampean dapat menurut sampean dari berapa tahun, 7 tahun di Portugal sampai sekarang itu yang bisa sampean terapkan itu apa? Iku Mas, sing tak bisa terapkan itu kan inget pesannya Abah Mas. Apa? Aja golek jatuh ke ilmu. Nah, soalnya ilmu nang donya iku siji, selamat dunia akhirat. Iku Mas. Di rumah aja. Jadi pesannya apa? Salah satunya mungkin untuk seputar pencak silat cukup sampai di situ. Masih banyak sebenarnya. Langsung kita merambah ke yang lain. Nah, Mas Sahrul niki sampun berkeluarga dereng? Durung Mas. Ya dongakno Mas. Dongakno canggung pada yang married. Terus untuk pekerjaannya sekarang bagaimana? Pekerjaan saya itu kerja di Lamongan Mas. Kerja di Lamongan. Di Lamongan kota. Di pabrik. Oh, yang ada di sekitar Lamongan kota, di Gresik bisa langsung. Bisa CP hubungi saya. CP Mas Sahrul. Lek sekiranya nek ben-ben bocor iki gak kangelan anak dulure. Iki Jamal Mas. Kayak gue Jamal Mas. Jamal biasanya iku caranya iki ngobrol tentang percintaan iki pasti. Sudah punya mantan berapa? Apa nih? Mantan. Iki sing apa sing ketok apa sing kabeh total. Sing kabeh ono 10 Mas. Level Mas ya 10 Mas. 10. Yang paling lama berapa tahun? Yang paling lama 2 tahun Mas. 2 tahun. Iku pun ya wis aduh. Tinggal rapi Mas. Ya, pengalaman pahit iki. Aduh, malah curhat piye. Mungkin pesan-pesan untuk adik-adik atau teman-teman yang lagi ditinggal nikah sama calon yang dulu dia dambakan. Aduh ya intinya ini lur. Iya ya, wong wedok iku gak perlu digoda. Gak perlu digoda gitu. Sekiranya nek wis ketok jodoh awakmu kudu sacet. Jodoh soalnya sudah ada yang ngatur. Ada yang ngatur. Jodoh pati rezeki. Bener sing ngatur. Tapi ikhtiar dengan doa salah satunya yang bisa merubah takdir tersebut. Terus mungkin ada pengalaman tentang percintaan yang bisa saman sajikan untuk teman-teman agar teman-teman itu bisa mawas diri lah ibaratnya. Ben apa sing saman lakoni sing sekiranya salah ben enggak dilakoni cacahan. Ini Mas yo. Jenenge wong jatuh cintai kadang cinta kan itu buta Mas. Nah, cinta itu buta Mas. Kadang kan gak mandang Mas, opo-opo kan gak mandang. Misalkan si pacar zaman yo, si pacar zaman minta ini kan jenenge zaman sebagai pacar kan juga mungkin gak nuruti. Terus misalnya ngajak metu nanti masih gak nuruti. Nah, iku iya yo. Nek aja berlebihan lah nek merasaku. Jadi apapun yang dilakukan secara berlebihan itu tidak baik. Bener. Apalagi di ranah untuk pacaran karena di agama kan juga sudah dilarang.
Sik pacaran Mas durung rapi. Ketika kita sakit hati ya sudah resiko nih soalnya kita melanggar aturan agama tersebut. Itu pasti. Jadi itu ketika kita ya oleh berharap pada seseorang karena kita kan normal sampai pernah dengar satu ayat ya satu kisah dari para ulama. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pernah dawuh untuk kaula muda ketika kita sanggup untuk menikah segeralah menikah. Dan ketika tidak bisa yuk antisipasinya hanya satu dengan cara berpuasa untuk menghalau hawa nafsu tersebut. Nah, terus kembali lagi ke pekerjaan Mas. Biasanya pekerjaan itu untuk kaula muda apalagi di usia-usia remaja yang notabene dari desa bukan dari orang kaya terlebih nggak ada yang mengarahkan. Nah untuk menyocokkan diri dengan pekerjaan sampean bekerja sudah berapa tahun? 4 tahun Mas. Sudah 4 tahun yang ini berarti pro 4 tahun pabrik. dari jenjang terendah sampai sekarang jadi admin Mas. Alhamdulillah Jadi admin. Untuk kaula muda untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan papnya atau untuk mendedikasikan dirinya ke salah satu jenis usaha, bagaimana sikap untuk bisa maksimal di pekerjaan tersebut atau ben kerasan ibaratnya. Nek rasaku piye Mas? Kabeh penggawe niku nek dilakoni ngono enak Mas. Dilakoni ku enak. Karek tergantung niat awak dhewe. Pomo ngene ya. Berat terus niat nyambut gawe. Nah, awak dhewe ku gak kerasan, minimal gak kerasan lho ya. Dalam hal iku gak kerasane ku nyapo. Dia ade kudu iso nerapno nang penggawean iku Mas. Mana prinsipku Mas? Jadi ngoten. Jadi semua pekerjaan itu tidak ada yang kiranya sesuai dengan paknya. Nah, kita paksakan. Wis biasa. Biasane kulinone terus terbiasa. Kita kembali lagi ke jalur awal tadi untuk berpencak silatan. Jadi dulu ya nggak tahu ketika Mas Sahrul ketika ada masalah dan sampai darah itu tenanan gowo di egone bidan gak gelem. Jadi tak parah niku berdua dengan murid seangkatan. Di bawah Mas Sahrul sekitar itu tahun 2017. Masih inget betul itu sekitar jam 1:30 malam kayak jam 2-an malam. Yo jam sakmene iki lho Mas. Aku sama Mas Kamil, Ustadz Kamil, ku marani Mas Sahrul di desaan. Nah, ketika suwa kata. Terus di kepalanya ku wis solar pertama. Yang pertama Mas. Nah, itu salah satunya kan kepercayaan. Lek dulu nom ketika ada daerah dan lain sebagainya ketika kena cairan seperti halnya pertama bensin dan lain sebagainya itu bisa cepat mampet. Nah mungkin gua tak parah nih cah loro sampai kayak ngono. Terus mana iki pengalaman sing lucu. Ketika itu Herlah apa? Herlah. Kak Mas, pemilihan ketua tahun 2017 enggak salah. DPP Lamongan 2018. Mas Sahrul itu masih pakai sepeda Astrea Grand. Dari salah satu Honda zaman pengajian itu dulu. Nah, ketika rumahku kan di pusat Garang lah, acaranya itu di sebelah utara, rumahku di tengah dan Mas Sahrul pas berpapasan di depan rumahku rontok ke kiri sedikit. Sepeda keren. Jadi teman-teman ada yang tahu Ghost Rider? Ya, mungkin sampai seperti itu. Jadi sepeda Astrea yang dipakai itu sampai kobong keluar api deh. Mungkin busi regulator itu pas saat itu bensinnya netes terus kobong sampai di pengalaman terlucu sekitar. Pengalaman terlucu Mas itu. Ya terlucu ya, isen ya iya. Mungkin ada yang ingin disampaikan lain di salah satu itu, mungkin dari pekerjaan, dari percintaan, terus dari perpencak silatan. Pencak silat nih Mas ya. Iya, tolong adik-adik sing cek konan niku yo nek wayahe ngade sing semangat. Sing piye ya sing istilahnya kudu duwe jiwa 45 tenan ndek Portugal Lamongan nih Mas. Itu penting Mas itu. Terus kita sebagai organisasi, anggota organisasi seharusnya bisa saling tepos liro.
salah satunya. Terus mengutamakan kedisiplinan kan pasti. Nah, pasti yo, Mas. Soalnya kedisiplinan tuh penting banget dari bidang usaha, dari bidang pekerjaan, apalagi di pencak silatan. Nah, salah satu kedisiplinan yang diterapkan di pencak silat itu salah satunya di bidang apa nih? IPSI. IPSI salah satunya itu di jurus seni. Nah, jadi jurusan seni itu ada yang waktunya itu harus seminimal mungkin kurang lebih 5 detik. Nah, mungkin di bidang seni tersebut IPSI ku menerapkan benar tentang kedisiplinan. Jadi tidak boleh lebih dari 10 detik atau kurang dari 10 detik. Kan ada pengurangan poin. Nah, biasanya teman-teman yang aktif di bidang IPSI kepelatihan ku tahu aku kurang lebih sak ngerti ku ya cuma seperti itu. Nah, terus napa malih Mas? Oh iya. Napa niku namanya? Garuda harang sang bawono. Nah, itu Mas. Lebarkan sayap Kan kalian. saya, Jadi jangan pernah hanya fokus satu titik. bener Mas. Nah, mungkin itu. Jadi teman-teman banyak kok jangan hanya fokus pada satu titik. Cek Mas, iki aku ono cerita Mas. Biyen nalika pas apa? Lagi dadi warga Mas. Aku tahu sempat buka Mas. Buka latihan ten desaku. Ten desaku latihan iku walah Mas. Nang sawah-sawah tengah sawah Mas. Soalnya wedi Mas. Yo piye yo jene niat kleru lah pancene gak izin berangkat setempat apa gak izin aja niat latihan ilegal Mas. Ojo ditiru. Aja ditiru iki pengalaman lho. Nah, sejak iku siswaku iku 5 Mas. 5 iku beberapa pertemuan nek gak salah 4 pertemuan Mas. Karek siji Mas. Baru buat pertemuan 4 pertemuan karek siji. Soalnya apa Mas? Latihan langsung tak keras Mas. Ale ben piye yo niate apa? Ben ketok nek sungguh-sungguh niat melu latihan lho Mas. Nah, karek siji ku pun walah wis langsung tak pindah nang puslat Mendo Mas. Tak ulang nek sore ngono kae Mas. Soalnya metode seorang pelatih, setiap pelatih kan beda penerapannya. Apanya beda Mas? Satunya ngoten. Terus apa Mas? Mungkin ada lagi yang bisa diutarakan. Apa Mas ya? Nek diceritakno ki ra mari-mari Mas. Sumpah ra mari-mari. Mending piye yo wis ngopi bareng ambek aku. Nek pengen roh tentang Portugal ini perjuanganku ambek mas-mas ambek apa mending ngopi bareng moro Lamongan lah istilahnya. Bisa langsung hubungi Mas Sahrul atau saya yuk bisa. Terus donga dinunga cah. Nah, itu penting banget. Jadi aku lek sak ben bar salat mesti kirim Fatihah ke guru-guru ya pasti. Terus Pasti Mas. adik-adik siswa. Soalnya apa toh? Kita hidup kan di dunia kan juga sementara. Dan yang bisa merubah takdir kan juga salah satunya doa. Nah, terus lagi kita yang berdoa itu siapa lagi? Mungkin ngoten mawon. Mugi-mugi pinaringan sehat walafiat. Amin. Rezekine dilancarne. Amin. Nah, sing dereng sakit kempal mugi-mugi diberi waktu untuk bisa sharing bareng. Ya, Mas. Nah, mungkin sing jodohnya masih jauh ya bisa yang didekatkan. Amin. Nah, dari channel niki, dari sesi niki muga-muga sampean saged njupuk manfaate. Sekirane enek sing salah dari omonganku, omongane Mas Sarul yo sampean skip mawon. Nah, mungkin ngoten mawon. Mugi tansah pinaringan rahayu sedanten. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Dan untuk teman-teman yang ingin sharing pengalamannya, mungkin dari ketua puslat, dari teman-teman sepuh, dari senior, monggo langsung chat pribadi atau chat teman-teman yang aktif di puslat. Nah, mungkin besok ini yang ingin saya sajikan ketua puslat saya yang beberapa tahun ini berjuang bersama dengan teman-teman dari metode pelatihan, terus metode UKT, sampai ke jenjang pengesahan itu bagaimana penerapannya. Nah, mungkin cukup ya. Matur suwun sangat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam Porsiker. Jaya.